Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Fariza Putri, NPM 20061007, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, dari alumni Universitas Muhammadiyah Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rianti A, NPM 20061017, dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Lampung. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Konsep Ekonomi pada Masa Dinasti Abbasiyah. Mari langsung saja kita simak penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Fariza. Akan menjelaskan sejarah dan penyebab kemundurannya pada masa Abbasiyah. 1. Sejarah pada masa Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah sebuah negara yang melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena pada pendiri dan pengguna dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah Al-Safah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Umayyah pada tahun 1004 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 130 Hijriah. Sejarah peralihan kekuasaan dari Daulah Umayyah kepada Daulah Abbasiyah bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka. Karena mereka adalah keluarga Nabi yang terdekat. Tuntunan itu sebenarnya telah ada ketika wafatnya Rasulullah. Tetapi tuntunan itu baru mengeras ketika Bani Umayyah naik tahta dengan mengalahkan Ali bin Abi Thalib. 2. Penyebab kemundurannya Abbasiyah. Segala sesuatu di dunia ini berjalan menurut hukum sebab akibat. Apa yang terjadi pastilah ada sebabnya. Dinasti Abbasiyah yang begitu maju dan besar akhirnya mengalami kemunduran yang drastis. Namun, kemunduran Abbasiyah tidak terjadi begitu saja, melainkan ada faktor penyebab kemundurannya. Faktor tersebut terdiri dari faktor intern dan ekstern. Baik, penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rianti. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Siti Fariza, yaitu kemunduran Bani Abbasiyah. Faktor ekstern, faktor dari luar mundurnya dinasti Abbasiyah adalah 1. Banyaknya pemberontakan akibat kebijakan yang menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam secara real. Daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan, sehingga provinsi-provinsi tersebut banyak yang melakukan pemberontakan untuk membebaskan diri. Yang kedua, dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah mengalami kemunduran, sehingga para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Pengangkatan anggota militer itulah dalam perkembangan selanjutnya yang merebut kekuasaan tersebut. Walaupun khalifah dipegang oleh Bani
jenis perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah. Upaya ke arah kemajuan ini sebenarnya sudah dimulai dari masa pemerintahan Al-Mansur, yaitu dengan dipindahkannya daerah pusat pemerintahan ke Baghdad 3 tahun setelah dia dilantik menjadi khalifah. Baghdad merupakan sebuah kota yang terletak di daerah yang sangat strategis bagi perniagaan dan perdagangan. Baghdad menjadi kota yang sangat ramai karena di samping menjadi pusat ibu kota kerajaan juga sebagai kota niaga yang cukup marak pada masa itu. Dari situlah negara mendapat devisa yang sangat berjumlah besar. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk merupakan suatu faktor yang turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa itu. Komoditi primadona pada masa itu adalah bahan pakaian atau tekstil yang menjadi konsumsi pasar Asia Eropa. Industri lain yaitu pecah belah, keramik, dan parfum, serta yang berorientasi komersial adalah budak dan majikannya. Sebagai alat tukar pada masa itu adalah uang dinar atau emas dan dirham atau perak. Penggunaan mata uang secara ekstensif mendorong tumbuhnya perbankan, disebabkan para pelaku ekonomi melakukan perjalanan jauh yang sangat berisiko jika membawa uang tunai, sehingga mereka menggunakan sistem cek yang di waktu itu dinamakan sak. Uang bisa didepositokan di suatu bank di tempat tertentu, selain itu bisa dicairkan di bank yang lain. Selain itu, bank juga sudah menjalankan fungsi menjadi pertukaran mata uang. Pada masa dinasti Abbasiyah, sistem perekonomian dibangun menggunakan sistem ekonomi, perdagangan, pertanian, dan industri. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.